Oke. Ya, jadi untuk maksimalnya kegiatan kita, Bapak Ibu diperkenankan pertama satu LPK 2 orang boleh ikut ya, Bapak Ibu ya, tidak boleh lebih dari satu LPK, boleh 2 orang. Yang kedua, disarankan menggunakan 2 perangkat. Jadi masing-masing di antara Bapak Ibu disarankan menggunakan lagi 2 perangkat. Yang pertama boleh menggunakan bukan boleh, direkomendasikan menggunakan laptop. Yang berikutnya menggunakan boleh laptop lagi atau boleh juga HP. Tujuannya karena sepanjang materi nanti Bapak Ibu kita akan melakukan praktek. Ya, jadi sepanjang kegiatan ini Bapak Ibu kita selalu akan ada praktek. Biasanya nanti yang prakteknya itu banyakannya lebih efektif di laptop, kecuali pada saat praktek editing video menggunakan KineMaster misalnya, itu menggunakan HP Bapak Ibu ya. Jadi disarankan menggunakan 2 perangkat. Berikutnya koneksi internet dipastikan baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian sudah ditentukan jenis pelatihan yang akan dibuat secara online. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Bapak Ibu berlangsung ada 3 kelas. Jadi kelas pertama adalah yang tadi pagi itu ada kelas premium untuk pembuatan website. Tapi semua yang pembuatan website itu adalah alumni dari batch 1 dulu ya. Ini kita batch 2, jadi alumni batch 1 kemarin ada 300 orang, ya, ada 300 orang alumni batch 1. Nah, sekarang mereka sebagian ya ikut di kelas premium. Jadi kelas premium itu sudah menentukan jenis program yang akan dibuka. Misalnya ya Bapak Ibu, misalnya ada yang membuka tata kecantikan ya, ada khususnya tata kecantikan, ada rambut, ada kulit, ada TRP. Nanti supaya efektif Bapak Ibu siapkan satu saja dulu di antara 3 itu. Kalau bisa 3-3-nya syukur ya Bapak Ibu ya, tapi kalau belum bisa 3-3-nya, satu juga boleh, misalnya TKR-nya dulu ya. Kemudian dipastikan Bapak Ibu menggunakan memiliki akun email, disarankan emailnya itu tidak bercampur email pribadi. Jadi boleh email pribadi, boleh juga email kantor, tapi yang emailnya yang sebaiknya yang tersambung dengan HP-nya saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi emailnya biasanya Gmail. Jadi akun yang akan kita gunakan adalah Gmail Bapak Ibu. Lalu kemarin sudah diminta membuat minimal 5 peserta didik, boleh sungguhan, peserta didik beneran, ataupun yang Bapak Ibu sendiri buat. Kalaupun tidak, file yang kami share di dalamnya itu sudah banyak sekali materi, semua materi sudah ada di sana, aplikasi sudah dibagi, termasuk di dalamnya data peserta dummy, itu sudah banyak orang di dalam situ, Bapak Ibu tinggal nanti kita gunakan sebagai praktek. Lalu ada lesson plan atau session plan yang berhubungan dengan nomor 3 tadi. Jadi kelas jenis pelatihan yang akan dibuat online, disiapkan session plan-nya atau lesson plan-nya secara keseluruhan, atau jika tidak minimal pertemuan 1-6. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian satu rekaman video pembelajaran versi Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan versi belum diarahkan ini itu ya Bapak Ibu ya. Versi Bapak Ibu sendiri dulu. Durasinya 5 menit sampai 10 menit. Kurang dari 5 menit juga boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian direkomendasikan untuk memiliki channel YouTube. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, maka untuk memiliki channel YouTube itu gampang sekali. Tinggal masuk YouTube, lalu register, mendaftar atau sign up untuk channelnya. Lalu ini dari tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Tapi nanti saat ini mikrofonnya saya matikan. Seandainya nanti mikrofonnya dibuka untuk semuanya, mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk bijak menggunakannya.
Nah, kecuali kita ada kepentingan mau ngomong yang didengarkan oleh semuanya, maka boleh kita mengaktifkan ya, unmute mikrofon kita. Tapi kalau tidak, mohon di-unmute semuanya. Kemudian sering sekali ada peserta saat ada yang share screen, khususnya pemateri share screen, ada juga yang melakukan share screen. Nah, Bapak Ibu tidak diperkenankan melakukan share screen ya. Jadi di laptop ataupun di HP-nya Bapak Ibu ada kotak hijau, menu hijau, di bawah itu ada share screen. Bapak Ibu itu tidak dipakai ya, itu tidak dipakai sebagai peserta. Kecuali dalam keadaan tertentu instruktur meminta, nanti akan diarahkan. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan di kolom chat sepanjang materi berlangsung boleh disampaikan di kolom chat, dan pada sesi khusus Bapak Ibu melambaikan tangannya, raise hand, angkat tangan ya kayak tadi. Nanti akan kami persilahkan untuk melakukan pertanyaan secara oral. Dan yang terakhir adalah nanti ada link daftar hadir yang harus diisi, tidak di-share di WA group, karena yang bisa mengisi hanya yang hadir di room ini. Nanti di-share-nya di chat room kita. Lalu yang terakhir adalah pastikan nama ibu, bapak ibu itu adalah namanya bapak atau ibu, kemudian dalam kurung LPK-nya. Contoh, Sam, misalnya nama saya, kemudian LPK Fantastic C. Kayak gitu formatnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Di grup sudah saya share juga jadwal kita, Bapak Ibu, jadwalnya ya. Dan di grup itu ada 3 pemateri, tapi untuk saat ini Pak Muhadi fokus dulu di kelas premium. Mungkin saya cek di sini tadi sudah ada Ibu Dewi dan materi kita yang satunya tadi masih ada materi bawa materi. Jadi saya sudah unmute Ibu Dewi, Matrix School. Udah bisa Bu Dewi? Oke. Nah, jadi saya sampaikan. Bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan salah satu instruktur kita ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Hari ini Pak pemateri. Oh ya, ternyata Pak Kis juga sudah ada. Oke, saya siap. Ternyata sudah muncul ya. Saya perkenalkan dulu profil beliau ya, Bapak Ibu ya. Ya, sebelum kita persilahkan pemateri, saya perkenalkan dulu pemateri kita. Yang pertama adalah Ibu Dewi Rianti ST. Beliau juga asesor PAUD PNF. Ya. Beliau lahir di Maumere
lahir di Maumere tanggal 30 Januari 86, jadi masih muda ya. Dari fotonya sudah nampak ya, beliau perempuan, dan kita bisa lihat skill beliau di software skills ini banyak sekali. Saya update dulu peserta. Ada mulai dari Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, MS Office, Video Scribe, Video Market FX, WordPress, Camtasia, Filmora. Jadi beliau sangat menguasai desain, termasuk editing video. Nah, itulah sebabnya kami mengundang beliau sebagai pemateri, dan alhamdulillahnya beliau bersedia. Ya, alhamdulillah di batch 1 kemarin peserta sangat antusias, sangat senang dapat sharing ilmu yang luar biasa dari beliau, dapat beberapa aplikasi yang pro ya. Kita lihat pendidikan beliau ya, S1 Teknik Informatika. Kalau saya baca keseluruhan sampai malam pun ini kayaknya nggak selesai, ini masih ada 2 halamannya. Ini muncul semua nih Bapak Ibu. Jadi inilah profil umum dari beliau ya. Juara-juaranya sudah mulai juara 1, juara 2, juara 3, semua udah disabet semua nih untuk nasionalnya ya. Jadi tidak salah kita memilih beliau sebagai salah satu dari instruktur kita. Satunya lagi sebelum kita perkenalan ya. Oh, belum. Nanti tak cari lagi dulu ininya Pak Kis ya. Oke. Untuk itu Bu Dewi silahkan memunculkan diri Bu sebelum ke Pak Kis ya. Bu Dewi. Iya, hadir Pak. Oh iya, ini dia orangnya. Silahkan Bu disampaikan kira-kira materi-materi apa yang akan kita pelajari Pak. Bu, silahkan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan selamat datang kepada peserta training online batch 2 ya Pak ya. Untuk yang dasarnya dulu, nanti jika dilanjutkan, jika sudah selesai yang ini, kalau mau dilanjutkan yang untuk pembuatan website, ya silakan Bapak Ibu melanjutkan ya. Untuk pembuatan, untuk batch 1 ini kita akan belajar, kalau hari pertama itu di schedule kita akan belajar tentang mempersiapkan kelas online dengan Google Classroom. Jadi pertama kita akan belajar membuat form pendaftaran, kemudian membuat link lebih pendek, link pendek atau shorten link, kemudian membuat Google Classroom, mengelola Google Classroom, dan yang terakhir hari ini kita akan belajar tentang membuat soal evaluasi di Google Classroom. Nah, hari ini pematerinya ada Pak Kis dan Pak Muhadi. Sebenarnya karena Pak Muhadinya sedang berhalangan, jadi saya mencoba untuk Pak Kis mungkin yang akan lebih dominan sesi satunya, akan sedikit nanti memberi sedikit penambahan. Baik, saya rasa dari saya sekian dulu, mungkin bisa ditambahkan langsung oleh pemateri utama kita, Pak Kis. Terima kasih Bu Dewi. Lanjut aja lah Pak Kis, Om Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seniorku yang cantik dan tampan. Kayaknya ini pantasnya kalau Ibu Ratna ini jadi ibuku nih. Ibu Nuraidah ini ibuku nih. Ibu Yeti ini ibuku ini. Jadi, dan Ibu dari Visi Salon ini kayaknya saja. Di sini saya diminta untuk jadi pemateri utama tanpa portofolio yang lengkap. Jadinya saya hanya pengen bisa berbagi saja, gitu ya. Saya tinggal di Bekasi, ya ngajar anak-anak
kecil, anak-anak SMA, anak-anak kuliah ngajar biasa. Jadi tidak ada yang hype dari saya, tidak ada. Sampai detik ini saya hanya sebagai pengajar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, di sini saya berharap kita sharing, gitu ya, karena saya lebih tepatnya sebagai seorang praktisi dalam industri, terutama di industri digital. Insya Allah saya hanya sebagai cerita sedikit. Saya berkuliah di Google School, di Google Ground UK di Inggris sendiri tahun 2004 sampai tahun 2007. Alhamdulillah Allah titipin saya lulusan terbaik dunia tahun 2007. Dan saat ini saya mengemban tugas sebagai founder dari digital tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan gadget, gitu ya. Karena di sini saya yakin kalau yang tua-tua mampu sekali di hal, tapi terkadang juga lupa kemampuannya dalam menggunakan gadget yang mahal tersebut. Iya. Banyak anak-anak muda kita yang mampu mengoperasionalkan gadget, tapi belum mampu membeli yang mahal. Dan di sini terbalik. Dalam dunia digital itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga sudah mulai merasakan bahwa semakin usia kita semakin senior, semakin bertambah, gitu ya, maka di bidang digital itu kita semakin bodoh. Saya sendiri sudah merasakan. Saya yakin di semua bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, kalau udah ada masalah dengan handphonenya, ada masalah kelok atau apapun itu, akan bertanya ke anak-anaknya. Berarti dengan kata lain, anak-anak kita jauh lebih pintar dari kita, gitu ya. Sebenarnya pintar atau tidak pintar itu bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan apa-apa. Ketika saya dulu, ingat saya selalu diberi quotes adalah di dunia ini tidak ada orang yang pintar, teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada orang yang pintar di dunia ini, itu bohong. Itu hoax, gitu ya. Tapi yang ada adalah orang yang tahu itu yang menurut saya dan analisis juga di sana dulu saya diajarkan bahwa orang yang tahu informasi yang lebih dulu adalah orang yang menang, orang yang banyak akan mengambil keuntungan, gitu ya. Mungkin dari Bu LKP Vivi karena sudah senior, sudah mengetahui cara calon menyalon, gitu ya, lebih dulu, maka murid-muridnya belum tahu, dia sudah tahu hanya beliau yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Sama dengan Bu Nur Aida, Pak Muslim Amin, Pak Ahmad Hazaririn, gitu kan. Ini adalah orang-orang yang tahu info lebih dahulu. Bukan berarti kita semua pintar. Jadi saya takutnya saya jadi pembicara di sini disangkain wah pintar. Enggak, Bu. Demi Allah, saya cuma tahu informasi lebih dulu. Gitu. Dan saya yakin nanti suatu saat teman-teman yang lain akan jauh lebih pintar dari saya. Dan di sini dari dunia praktisi saya saat ini masih sebagai direktur utama di PT Karya Indoku Sejahtera atau PT KIS yang bergerak dalam bidang kosmetik. Seorang asesor ya, kalau di LSP ya, asesor ya Pak ini Pak Sam ya? Ya. Asesor digital marketing. Dan LSK itu namanya penguji, master penguji untuk digital marketing di 2 LSP dan LSK. Makanya saya agak terlambat masuk karena saya tadi barusan ngajar yang BPJS. Ternyata kondisinya sama. BPJS orang yang baru pecat-pecatin dari perusahaan. Tadi saya ngajar di perusahaan Unilever. Unilever itu banyak, ada hampir kurang lebih bangsa 1.400 orang yang diberhentikan. Ya, jadi ini perusahaan Unilever ini membayar untuk diajarkan bagaimana
orang-orangnya itu ketika setelah tidak bekerja. Nah, hampir mirip dengan kartu prakerja. Tetapi perbedaannya adalah kalau di BPJS ini gitu ya, perusahaan yang bayar. Nah, kalau yang dari prakerja, pemerintah yang bayar gitu ya. Jadi di sini hampir mirip-mirip saja, dan saya akan berbagi sedikit cara berpikirnya bahwa teman-teman semua, Bapak Ibu semua, jangan beranggapan bahwa wah ini tentang komputeran, wah aku gaptek. Enggak, Bu. Semuanya sekali lagi tidak mudah banget, sangat mudah. Apa sih yang akan disediakan pertama kali? Adalah ada ini ya, saya whiteboard aja ya. Nah ini yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu wajib punya apa? Yang pertama punya video. Nah tuh nanti diajarin sama Bu Dewi ya tentang bagaimana mengedit video. Videonya itu nggak usah panjang-panjang Bu, cukup 10 sampai 15 menit. Cukup kok, lebih dari cukup gitu ya. Wah Pak, gimana caranya Pak? Kan lembaga saya panjang Pak, lebar, wah susah Pak. Nggak mungkin menerangkan dalam 15 menit. Ambil part yang paling kecil. Contohnya, saya lembaga, misalkan saya lembaga tentang khusus menjahit. Nah, saya bikin tutorialnya. Bikin video tentang menjahit lengan secara simpel dalam waktu 10 menit. Gitu misalkan, lengan doang. Misalkan gitu ya. Menggambar pola bagian atas dalam waktu 10 menit. Nah, itu gampang kan? Jadi tidak terlalu panjang dan lebar, hanya khusus saja. Khusus saja partnya. Nanti video yang lainnya lagi dilanjutin lagi, video keduanya lagi. Apalagi videonya, boleh Pak Bu. Bahkan bikin video gitu ya, 10 sampai 15 menit lagi gitu ya. Itu kelanjutannya. Nah, ini misalkan tadi ini potong pola, yang satu lagi menjahit kerah misalkan, atau memasang kancing. Ya, video-videonya. Nah, itu tolong dipersiapkan. Kemudian apalagi nih, yang ini habis potong pola ya tadi ya, habis potong pola. Terus yang ininya, yang keduanya adalah misalkan jahit kancing. Yang ketiganya yang pelan-pelan aja, yang gampang-gampang saja, yang tidak terlalu menjelimet. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah dia punya skill dulu, ya, punya skill. Skillnya apa? Yang paling banyak, misalkan ngobras celana, apa namanya, permak celana, kan permak celana tarik gunting nggak nyampe 10 menit, jahit thread gitu ya. Itu bisa punya usaha. Oke? Nah, kalau di bidangnya jahit menjahit. Jadi bukannya potong pola, wah gunting begini, pasang rombai-rombai, enggak. Jadi yang ringan-ringan saja. Kalau misalkan saya di otomotif, cara mengganti ban bocor dalam waktu 15 menit. Nah itu, jadi yang ringan-ringan saja, bukan yang berat-berat. Karena kalau yang berat-berat, waduh, nggak bisa kita melaksanakan dalam waktu 5 hari, mungkin 5 bulan aja belum tentu selesai. Gitu. Nah ini, kata kartu prakerja itu modelnya simple dan singkat, itu dibuat 5 hari gitu ya, maksimal 5 hari, dan itu mungkin pertemuannya itu jadi 10 sampai 15 menit. Itu materi. Dan nanti kita akan susun terlebih dahulu. Yang pastinya tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu siapin yang namanya ini. Ini dan ini. Satu. Oke ya. Nanti tolong disiapin. Pak, saya nggak punya kamera bagus, pakai handphone. Pakai Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung boleh, pakai handphone. Tapi yang nggak boleh pakai handphone yang 3310, nggak bisa tuh.
handphone P10, nggak boleh karena nggak ada kameranya, gitu ya. Nah, ini paling utama dan pokok. Oke. Setelah itu kita bikin video lagi, siap-siap Bapak dan Ibu. Tapi ini yang di luar dari ini ya, ini tolong disiapin dulu, oke. Lalu saya clear dulu all. Kita siapin apa lagi? Perkenalan. Nama lembaga, nama ibu siapa, nama lembaga gitu ya. Nama pengajarnya, terus nama lembaganya gitu ya. Kemudian apalagi materi apa yang mau dipelajarin. Ya, misalkan materinya tadi cara permak celana lepis dalam waktu 10 menit. Nah, oke. Ya. Jadi ini diperkenalkan nggak usah lama-lama, Pak Bu, mungkin dalam waktu beberapa menit, paling lama juga 3 sampai 5 menit. Jadi orang itu nonton videonya nggak bosen, itu aja. Jangan sampai bosen lah. Kalau bikin perkenalan aja udah setengah jam, itu bukan perkenalan, itu siaran berita setengah jam. Itu namanya liputan 9, bukan liputan 6. Ya. Jadi cukuplah 3 sampai menit. Halo, nama saya Kristiawan, saya akan mengajar bagaimana cara menjahit mulut dengan baik dan benar, misalkan gitu. Cara mengobras hati yang terluka, ngomongkan seperti itu. Ya. Jadi silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dalam waktu 3 sampai 5 menit. Nanti digabungin kan, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, materi ini dilema. Materinya itu wajib yang dibutuhkan oleh Dudi. Ya. Dibutuhkan oleh Dudi, bukan dibutuhkan selain Dudi. Gitu ya. Harus dibutuhkan Dudi. Caranya gimana sih? Nah, ya. Saya contohin, misalkan saya bidangnya, contoh bidang saya adalah menulis. Kan gampang kan? Menulis, cuma menulis doang, Bu. Gampang ya. Menulis. Sini, halo, nama saya Kristiawan. Ya, perkenalkan, nama saya Kristiawan. Saya dari Lembaga Menulis Indonesia. Materi yang kali ini adalah bagaimana kita akan menulis sebuah konten atau sebuah artikel yang cepat, baik, dan bisa menghasilkan uang. Misalkan, kalau orang Indonesia, kalau udah bisa menghasilkan uang, udah senang banget. Yuk, kita pelajari cara menulis yang bisa menghasilkan uang. Oke, pertama-tama kita menulis dengan ABCD, udah diajarin contohnya. Lalu setelah itu, nah saya share screen ya Bu, ini saya contohin ceritanya saya lagi mengajar, nanti Ibu ambil intisarinya saja. Oke. Contoh menulis yang baik, contohnya saya menulis dengan menggunakan handphone. Setelah itu saya diketik di sini lowongan kerja, gitu ya. Penulis online. Misalkan, lowongan kerja penulis online. Nah, di sini banyak sekali lowongan-lowongan yang bisa kita ambil. Saya contohkan ambil yang apa nih? 1000 Lancer. Nah, di sini ada banyak job tentang bagaimana kita menulis, pembuat soal matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya membutuhkan orang untuk apa? Untuk membuat surat kontrak kerja, menulis konten help dan situs Waver SEO, Waver.io. Saya membutuhkan subscriber YouTube. Nah, membuat konten blog dan website. Nah, ini kan banyak nih sebetulnya pekerjaan-pekerjaan kayak ini nih. Penulis artikel kesehatan mulut dan gigi. Ini bayarannya 350.000. Kita klik. Jadi, kita ngajarin cara menulis. Ketika setelah mereka bisa menulis,
mereka bisa mendapatkan uang dengan cara misalkan cari lowongannya penulis artikel kesehatan mulut dan gigi. Nah, pakai bahasa Indonesia, gayanya formal, pria dan wanita 1865, panjang konten, maksudnya panjang katanya adalah 500 kata. Nah, ini. Berapa harganya? Nah, berapa dibayarnya? Budgetnya 325. Orang seperti ini berarti diajarinnya apa, dapat duitnya gimana. Nah, oke. Seperti itu. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang nggak penting. Contohnya, saya mengajarkan tentang sinus, kosinus, tangen, atau perkalian 2 faktor. Ketika kita setelah ngajarin, anak itu nggak bisa makan. Bagaimana cara makannya? Dari sinus, kosinus, tangen. Nggak bisa, toh? Nah, itu. Pak Kis. Ya. Iya. Ya, mungkin karena ini sudah jam berapa ya? 3. Jam 3 ya. Di Wita udah jam 4. Iya. Iya. Jadi mungkin gini Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dulu ya Pak Kis ya. Maaf ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kis sudah memberikan gambaran umum tentang bagaimana nanti kita akan mengelola kelas yang bisa diterima masyarakat dan juga bisa diterima oleh untuk saat ini PMO ya. Jadi saat ini Pak Kis memberikan ilustrasi membuat sebenarnya ini sama dengan LMS ataupun landing page yang kelanjutan dari materi kita sebenarnya ini. Tadi juga Pak Kis sudah memberi berbagi tips cara membuat video ya Bapak Ibu, jadi tidak mesti terlalu lama, terlalu panjang, nanti kita akan pelajari lebih teknis. Jadi baik Ibu Dewi maupun Pak Kis itu saat ini sedang memberikan gambaran umum tentang beberapa saja materi yang akan kita pelajari. Tetapi untuk hari ini nanti Pak Kis akan melanjutkan materinya dengan berbagi. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu cara membuat Google Form ya. Hanya nanti Pak Kis akan lebih khususnya yang belum akan memberikan lagi teknik membuat Google Form ya Pak Kis ya, boleh ya Pak ya? Iya, siap. Iya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita belajar dari awal? Karena kita mendata dulu, peserta didata secara online. Jadi peserta didata secara online menggunakan Google Form. Jadi Google Form inilah yang akan dikelola nanti. Ini sangat penting, Google Form ini sangat penting Bapak Ibu, karena juga akan menjadi basis data kita dalam pembuatan sertifikat digital peserta kita nanti. Gitu. Ya, oleh karena itu ini hal yang fundamental, yang paling pokok dulu yang akan kita pelajari. Dan Pak Kis, mungkin Pak Kis sudah bisa ya masuk ya langsung ya. Siap. Pak Kis, iya Pak. Oke. Terima kasih Pak Kis, dilanjut Pak. Sama, oke. Nah, seperti itu gambaran yang saya kabarkan buat teman-teman semua. Takutnya teman-teman itu berpikiran terlalu ribet, gitu ya. Jangan terlalu ribet, ini yang enteng-enteng saja. Ya, teman-teman yang penting punya video yang tidak mengambil dari YouTube. Ya, walaupun kontennya sama, caranya sama, tapi pembawaannya berbeda, itu akan berbeda semua teman-teman, ibu semua. Nah, yang pasti di sini setelah seperti ini, apa sih yang harus sudah kita siapkan tadi? Ini yang di whiteboard tadi ya, yang saya share. Ini baru kita melanjutkan membuat, ini perkenalan, kita membuat yang namanya form pendaftaran. Form pendaftaran dari Google. Oke. Yang penting ada videonya ini dulu nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalan dari Ibu Bapak-bapak ya. Jangan sampai enggak nih. Nanti ini susah si pendaftar ini mau ngapain sih sebenarnya gitu loh. Saya ini mau ngapain sih harus masuk ke form ini? Nah, oke. Yang pertama, kita lanjutin Google Form. Gimana sih cara bikin Google Form? Cara bikin Google Form itu sangat mudah. Yang pertama,
Bapak-bapak, ibu-ibu ketik google.com. Ayo ditulis, buka dulu google.com gitu ya. Lalu diketik di sini Google Form. Google Form, tulisannya FORM. Oke. Lalu diambil yang nomor 1 nih, ada angka 1, ada Google Form, free online survey for personal use. Pak Jis sambil mengingatkan ya, biar tidak ini. Bapak Ibu boleh sambil praktek, Bapak Ibu yang menggunakan 2 perangkat, yang pakai laptop boleh langsung praktek. Silakan Om Jis, lanjut. Ayo, silakan. Ya, lanjut lagi ya. Yang pertama buka Google, lalu kedua ketik Google Form. Kalau yang nggak praktek ditulis aja dulu, nanti silahkan dipraktekin. Tapi kalau yang sudah depan komputer, wah itu alangkah baiknya. Ketik Google Form, setelah itu masuk ke 1, Google Form, free online survey for personal use. Klik. Nah di sini, wah banyak nih, ada banyak macamnya. Ada bentuk dokumen, ada bentuk sheet, ada bentuk slide, ada bentuk form. Kalau di sini sudah ada kita Google Form, berarti Google Form. Oke. Setelah itu, ini ada yang personal dan ada yang bisnis. Kita pakai yang gratisan, misalkan yang personal. Ketik saja di sini, diklik ya, go to Google Form. Kenapa sih belajar Google Form? Karena kita mau membuat formulir secara online. Oke, gunanya membuat formulir secara online. Lalu dari sini kita ingin mengumpulkan informasi tentang orang yang mau belajar ke kita. Yang pertama ada contact information, RSVP, party invite, t-shirt sign up. Yang kita ambil adalah yang kontak informasi. Oke, jangan yang lain ya, kontak informasi. Diklik saja di sini. Nah, seperti ini. Ada kontak informasi kontak informasi apakah yang akan kita butuhkan atau akan kita minta dari para peserta pelatihan contohnya. Nah, di sini misalkan kontak informasi kita ubah namanya jadi misalkan di sini jadi pelatihan misalkan menjahit misalkan. Oke, misalkan seperti itu. Oke ya. Menjahit atau permak lepis lah, langsung to the point aja. Permak gimana sih permak ya, gini ya kali ya. Permak lepis. Misalkan seperti itu. Oke. Yang kedua adalah nama. Di sini masukin nama. Email sudah disiapkan, address atau alamat, nomor telepon dan komen. Apakah cukup atau tidak? Wah Pak, saya butuh kelengkapannya adalah foto KTP. Oke, foto KTP. Maka di sini kita tambahkan lagi. Misalkan di bawah phone number ini kita klik di sini dulu, lalu kita tambahkan plus. Klik, gitu ya. Di sini masukkan foto. Misalkan foto asli, memakan 1. Kita harus masukkan foto asli. Di sini foto asli yang di tulisan multiple choice-nya ini diubah menjadi file upload. Oke. Setelah file upload, diklik di sini continue. Oke.
Setelah ini, kalau misalkan foto asli wajib dilampirkan, bukan optional, bukan pilihan, maka di require-nya ini kita geser. Gitu kan? Jadi ini kalau misalkan dia tidak melampirkan foto asli, maka dia tidak akan jalan lagi. Ya. Nah, di sini ada foto asli, ada spesifikasi file number-nya, hanya satu file saja dengan maksimal gambarnya sebanyak 10 mega. Oke, setelah ini mau ngapain lagi kita foto asli? Contohnya, kita tambahkan lagi di sini fotokopi KTP atau foto KTP, boleh. Tinggal klik di sini. Ini yang tanda plus, diklik. Klik turun lagi. Foto KTP gitu. Atau KTP foto KTP asli. Misalkan boleh di sininya bukan multiple choice tapi file upload. Ya. Ini membuat Google Form berdasarkan pakai foto-fotoan. Nah, sekarang saya belum milih nih, di sini belum ada jenis kelamin. Kan nggak mungkin jenis kelamin di foto, ya kan? Nggak mungkin. Tulisan jenis kelamin terus di foto, kan nggak mungkin. Jadi kita bisa tambahkan di sini, misalkan setelah foto KTP atau setelah phone number, diklik di phone number, kita tambahkan. Klik. Di sini question-nya adalah gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin, gitu. Jenis kelamin. Oke. Ada multiple choice, artinya multiple choice boleh memilih A atau B atau C atau D kalau multiple choice. Nah, kalau diklik ada checkbox, artinya dia boleh memilih boleh A dan B, boleh A dan C, boleh A dan D. Nah, kalau jenis kelamin kan nggak mungkin kita memilih jenis kelamin A dan B, misalkan laki-laki dan perempuan. Waduh, jadinya kacau dong. Berarti kita cuman nggak boleh pakai check box, harus pakai multiple choice. Yang pertama adalah pria, tambahkan lagi di bawah wanita. Oke. Nah ini. Setelah ini kita mau lihat apa lagi yang dibutuhkan. Misalkan, oh iya Pak, biar orang-orang lebih tertarik. Di pendaftaran, di sini, di pendaftaran, saya tambahkan habis dia ngelihat nama nih Pak, atau habis ngelihat dari ini nih Pak. Saya tambahkan lagi Pak di sini tengah-tengah, tapi saya nggak mau adat itu. Dia harus melihat dulu bahwa lembaga saya ini bergerak di bidang A, bergerak di bidang B. Saya mau nampilkan video perkenalan saya. Nah, dari sini boleh kita klik di sini video. Add video. Tuh. Misalkan ketik di sini adalah misalkan dari tempat saya misalkan di sini tulis Nah, boleh dari sini. Nah, misalkan kayak gini. Boleh. Select. Nah, jadi si orang tersebut sebelum mengisi, dia ditontonin. Ditontonin apa? Ditontonin lembaga kita. Gitu. Jadi kan mereka, ini apaan sih? Di sini tulisannya, tonton terlebih dahulu. Misalkan, wah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, orang itu akan nonton terlebih dahulu. Jadi dia akan tonton, apa sih? Gitu loh. Jadi dia sebelum mengisi formulir udah tahu bahwa nanti dia akan belajar apa. Misalkan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah selesai, semua dimasukkan apa yang Bapak-Bapak Ibu butuhkan, gitu ya. Di sini bisa kita send. Artinya kita simpen atau kita kirim ke siapa. Gitu ya. Nah, kemarin ada yang bertanya sama saya. Sebenarnya saya nggak mau dilanjutin dulu. Sampai
sebelum bapak-bapak, ibu-ibu setelah saya contohkan gini langsung tolong dibuat, gitu ya, tolong dibuat. Jadi setelah pelatihan punya Google Form sendiri, gitu ya. Nah, sampai di sini, klik yang ini gambar setting. Lalu di sini ada collect email address, artinya kita mengumpulkan emailnya orang. Klik gitu ya. Oke. See summarize charts, kalau kita mau ngelihat ininya, grafiknya atau bentuk, nggak usah di. Oke. Nah, lalu pindah ke presentasi. Show progress bar, artinya ketika nanti mendaftar, kan A mendaftar ke lembaga saya, dia mendaftar. Saya mendaftar, nama dimasukin, semua dimasukin. Setelah selesai, dia pengen dapat balasan bahwa terima kasih telah mendaftar di tempat kami. Nah, kita mau buat kayak gitu. Terima kasih telah mengisi formulir dari kami. Nah, ini di presentasi ini bisa bapak-bapak show progress bar, gitu ya. Diklik, lalu di tulisannya di sini diganti. Ini kan pakai bahasa Inggris nih. Thanks for submitting your contact info. Kita tulis di sini jadinya terima kasih telah mengisi formulir belajar di LPK gitu. Nah, misalkan LPK ondel-ondel. Misalkan seperti itu. Ya, di save di sini, klik. Nah, nanti ketika orang itu sudah mengisi semuanya, udah nonton, ya, udah semuanya, baru dikirim. Jadi satu, teman-teman semua, ini materi yang pertama ini, nih, yang perkenalan ini, itu menurut saya itu penting karena biar orang nggak salah apa, nggak salah sangka bahwa dia perspektifnya ketinggian kita rendahin. Di sini kita akan belajar tentang gitu misalkan, ya, atau LKP ini mendidik secara mendasar bagaimana untuk menjahit baju, pola baju anak, misalkan seperti itu. Jadi di sini ada, oke, lalu di send. Setelah itu masukkan di sini nama, kalau mau lihat contohnya masukin nama email bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan gini. Kalau mau lihat, atau kalau mau ngundang, bapak-bapak, ibu-ibu punya email tetangganya, udah punya email gitu ya, misalkan masukin lagi di sini, misalkan pakai koma gitu ya. Masukin lagi misalkan Kristiawan Ganteng @gmail. Oh, gitu. Boleh, Pak, Bu. Misalkan kita mau ngundang orang ya langsung. Oke. Nah, pakai koma, spasi, lalu di send. Nah, gitu. Oke. Sampai sini kita bisa lihat. Oke, saya pindah dulu ke email yang saya punya. Kita lihat di sini. Ini tadi Gmail-nya, kita lihat, kita buka. Dan saya tadi kan mengundang dari saya yang buat, saya pengen lihat hasilnya gimana. Nah, ini. Pendaftaran pelatihan permak lepis yang tadi saya buat. Klik saja. Fill out form. Kita lihat. Nah, di sini. Tuh. Tonton terlebih dahulu. Nah, kita tonton deh di sini tuh. Jadi si orang ini nonton video kita, apa sih? Itu apa sih? Nah, seperti inilah. Oke. Nah, ini untuk introduce di perkenalan pertama tentang lembaga bapak-bapak dan ibu-ibu. Anggap aja nontonin iklan ke orang-orang tersebut lah. Nah, sampai sini
Itu untuk perkenalan, sedang apa sih yang akan kita buat, apa sih yang akan dipelajarin, gitu ya. Mengapa pilih LKP kita, gitu. Oke, top. Di sini nama nanti si pesertanya akan nulis misalkan namanya Kistiawan, gitu ya. Emailnya kistiawan@gmail.com. Alamat Jalan Balai Desa nomor 28. Nah, dicoba semua, nomor teleponnya semua. Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Jenis kelamin pria, foto asli, gitu ya. Saya masukin di sini, misalkan gambar fotonya ini. Oke. Upload. Oke, tambahkan KTP asli. Tinggal misalkan tambahin lagi. Upload. Nah, komentar jawaban. Terima kasih. Misalkan seperti itu. Saya kirim. Klik. Wah, kan? Ada yang belum diisi kan? Alamat emailmu. Oh, iya. Lagi segini nih. Baru kita tambahin. Setiawan. Ganteng. Gmail. Oke, coba kita masukin lagi, kirimin. Ada nggak yang salah? Kalau dia ada yang salah, dia akan kembali. Ada yang belum lengkap, dia akan kembali. Kalau udah lengkap, nah baru. Terima kasih telah mengisi formulir belajar di LKP Ondel-Ondel. Oke, sampai sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua teman-teman semua, para seniorku, saya buat seperti ini sebagai contoh. Dan saya harap silahkan yang lagi di depan komputer, yuk kita buat bersama-sama. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanya dulu sebelumnya? Pak Kis, ini ada di kolom chat dari Bu Faridah. Pak, untuk menyiapkan video perkenalan harus lewat YouTube. Apakah ada penyimpanan di tempat lain? Oh bisa banget. Itu banyak kalau kita mau mengubahnya, nih coba saya ganti akunnya dulu. Nah ini ada di tempat lain, ada selain dari YouTube. Ini kita mau hapus ya, dihapus ya. Ting. Saya masukin klik di sini. Nah ini URL tuh. Kalau bapak-bapak punya video yang sudah ada, tapi bukan di YouTube, tapi di website, bisa dimasukin. Oke? Ya. Tapi kalau tidak ada, ya terpaksa bapak-bapak, ibu-ibu bisa masuk ke YouTube dulu, upload di YouTube dulu. Karena itu perkenalan saja, bukan materi, tapi perkenalan saja. Materinya nanti berbeda. Gitu ya, materinya nanti dikirimnya via Google Form bisa, via WhatsApp group bisa. Jadi cara belajar online itu bukan kayak seperti ini terus. Kalau belajar online ini kan tatap muka, di kepala kita kan ini enggak begitu. Boleh pakai WhatsApp, boleh pakai Google Form, boleh pakai WhatsApp group, boleh pakai Facebook sekalipun, boleh. Facebook group namanya, boleh. Videonya di-share di Facebook group, kita bikin Facebook batch 1. Jadi mereka masukkan Facebook Anda. Kalau kita malas bikin LMS gitu ya. Sebentar bapak-bapak, ibu-ibu ada telepon. Iya. Halo? Iya. Oh iya, ya siap. Boleh, siap. Udah di WA? Oke ya, siap. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling gampangnya adalah kalau bapak-bapak males mengajarnya, nggak ngerti. Ini LMS ini kan apa learning
manajemen sistem ini kan susah di kepala kita, susah. Wah, kita harus coding sana, coding sini. Udah, Bu, Pak, gampangnya buat saja grup Facebook yang tertutup. Dah. Jadi ketika kita lagi ada di situ, ada orang-orang grup masuk gitu ya, batch 1 misalkan kayak gini. Videonya kita share di situ. Belajar begini-begini. Boleh nggak? Boleh. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai ntar karena kendala LMS lah atau kendala ABCD ini, itu teman-teman semua jadi ngerasa, oh kok susah ya? Kok susah ya? Gitu ya. Pak Kis, ini ada lagi pertanyaan nih Pak Kis. Silakan. Ini ada 3 nih. Yang pertama gini, bagaimana caranya mempersingkat link? Jadi short link. Mempersingkat link. Iya. Oke. Link apa nih? Google Form? Google Form. Oke. Jadi gini. Nah, oke. Saya persingkat ya, oke. Di sini ketika kita send gini, ini di bawah gitu ya. Ini di sebelah di bawah ada gambar kayak peniti. Diklik. Nah, ya. Di bawahnya ini ada tulisan shorten URL. Di checklist aja. Flag. Nah, pendek lagi, langsung copy. Nanti untuk singkat URL. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Pak Kis, mungkin sekalian di ini aja. Kalau misalnya menggunakan gg atau bit.ly. Ya, menggunakan gg atau bit.ly, shorten URL. Jadi begini ya Pak. Saya tidak shorten ya, panjang nih, masih panjang. Nah, saya copy. Nih, saya copy di sini, saya copy. Lalu saya ketik di situ yang gg, bit.ly, itu namanya shorten URL. Shorten gitu, shorten URL itu Google. Ini ada bit.ly, ada short URL, ada zipper, ada crop, ada banyak macam-macamnya. Ada TinyCC, silakan. Misalkan saya pakai bit.ly, diklik di sini bit.ly. Nah, tadi yang saya sudah copy, yang panjang URL yang sudah panjang. Nah, di sini saya shorten. Oke. Ya. Nih, bit.ly bla 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 bla. Oke, copy. Oke. Ini tinggal copy saja. Klik. Itu baru kita share ke grup-grup, ke Facebook, kemana, agar orang tahu bahwa kita sedang mengadakan pelatihan bagi teman-teman yang butuh untuk prakerja, misalkan gitu. Silahkan. Dan jangan ini ya, jangan salah Bu. Jadi kadang-kadang kemarin itu banyak kasus yang gini, si A mengumpulkan pesertanya, daftar pakai Google Form, dia ngumpulin pesertanya sampai 1000 orang, ada ngumpulin sampai 100 orang untuk daftar kartu prakerja. Nah, ya kan? Nanti kalau setelah dia dapat kartu prakerja, nanti dia diarahkan ke lembaganya yang tadi ngajak, gitu. Itu banyak tuh Bu kasusnya seperti itu. Ternyata di pertengahan jalan, gitu ya, pada kecewa. Kenapa? Karena yang diajak 1000-1000-nya ini yang lolos cuma 2. Gitu, ya. Jadi menurut saya daripada kesel belakangan, saya udah dari pertama udah ya silakan, tinggal gampangnya saja. Yang pastinya itu saya banyak di daerah-daerah seperti itu. Wih, ngumpulin masa pengen apa namanya mendaftarkan kartu prakerja, tapi kita tahu dia nggak lolos seleksi, gitu kan. Nah kalau nggak lolos seleksi, nanti lembaganya sendiri yang pusing. Karena kok saya nggak lolos, saya nggak ini, kok saya nggak ini, kesian.
lebih baik diemin saja. Yang kita harapin adalah videonya yang tadi kita buat perkenalan di-share semua. Ke Facebook, ke grup, ke apa gitu ya. Video perkenalannya di-share ke sana-sini. Jadi dalam artian, jika bapak-bapak dan ibu-ibu itu videonya dilihat sama orang banyak, bisa jadi satu, orang yang dapat kartu prakerja akan pilih ibu, atau dua, orang yang benar-benar mau kursus dengan berbayar biar nggak sakit hati ibu-ibu. Jadi kayak kemarin itu saya banyak dapat keluhan dari teman-teman yang batch 1 gitu ya. Itu saking semangatnya dikumpulin Pak, Bu, banyak banget sampai ada yang 1000. Subhanallah, saya bilang sensus penduduk apa ini orang. Udah gitu didaftarin. Udah nggak berapa lama, wah Pak, saya udah daftarin Pak, udah begini, udah begitu, udah ini, udah itu. Tahu-tahu dari 1000 orang yang daftar, yang lulus untuk kartu prakerja cuma 2 Pak. Ya kan? Jadi buang-buang waktunya terlalu tinggi, ternyata ya ibaratnya mah daripada bapak-bapak ibu kecewa mendingan nggak usah lah. Bikin aja video yang benar, di-share di Facebook. Bisa dibilang ngomong, bagi yang udah dapat kartu prakerja yang ingin belajar seperti ini, silahkan hubungi ada kami di misalkan di Sisnaker gitu ya. Kami ada di Sisnaker LKP ini, silahkan. Gratis bagi yang pemilik kartu prakerja. Jadi nggak terbatas siapa aja, siapapun boleh. Gitu kan? Nah itu. Sekalian aja mungkin ini disambung ininya. Ini ada lagi nih di hampir sama sih. Jadi apakah dalam Google Form itu kolomnya bisa dibuat satu saja seperti foto. Fotonya ada untuk foto ijazah, kemudian ada di bawahnya ada foto KTP, terus ada foto sertifikat dan lain-lain, tapi masih satu kolom. Bisa dalam satu kolom, bisa banget. Nah, ini di kontak ya. Saya cancel lagi nih. Nah, ini yang tadi nih ya. Nih, maksudnya di foto asli ini kan saya bikin satu foto asli, satu KTP asli, kepisah. Nah, maunya digabungin jadi satu. Di sini foto asli, foto KTP, ijazah, NPWP, TDP, foto mantan pacar gitu ada di sini semua, boleh. Yaitu dengan cara di sini kita klik di sini. Nah, ini maximum number of file. Jangan 1, bikin 5. Gitu ya. Berarti dia bisa masukin foto sampai 5 biji. Kurang banyak, 10. Gitu ya, silahkan. Kurang banyak lagi, nggak ada. Cuma 10. Nah, ini sampai 100 mega. Nah, ini tuh sampai 10 maksimum size-nya. 10 mega, silakan. Jadi, silakan nyambung lagi. Responnya nanti dalam bentuk Microsoft Word atau Excel. Sekalian aja gimana cara mengelola respons itu, Bapak? Hasilnya. Oh, respons. Ya. Ya, misalkan tadi saya udah ngisi, untungnya alhamdulillah saya sudah isi nih. Nah, jadi wah, ini udah ada yang ngisi nih. Ya, saya klik Wah, udah ada yang masuk nih namanya Kistiawan Ganteng. Wah, gitu ya. Nah, namanya Kistiawan, emailnya Kistiawan Ganteng, alamatnya Jalan Balai Desa, nomor teleponnya ini. Oh, ini jenis kelaminnya laki-laki. Ya udah, misalkan kalau satu seperti ini, itu masih gampang. Nah, saya kasih yang banyak nih, yang udah banyak. Bentar ya. Bentar. Nah, misalkan contohnya kalau yang sudah seperti ini gimana? Misalkan ada yang udah daftar udah 44. Nah, di sini. Misalkan kayak ini nih. Mana nih? Informasi. Nah, ini. Pendaftaran di Google Scholar. Nah, ini. Pendaftaran di tempat saya nih. Udah yang respon hari ini ada 44. Itu cara ngambilnya. Kita klik ke kanan, klik dulu ke sebelah kanan, klik di sini. Ini ada 44 tanggapan. Siapa aja sih? Nah, ini wawasannya kayak gini nih. Tuh, ada 44 akun. Namanya A, B, C, D, E, F gitu ya. Banyak ya. Nah, kalau kita pindahin satu-satu kan capek.
Ini ada apa? Tanggal lahir tuh ya. Ini ada lokasi. Nah, caranya adalah di respon ini kita klik di sini nih. Klik download tanggapan. Tes. Nah, itu kan ke-download kan? Nah, kita klik di sini show in folder. Nah, ini karena namanya sama, kita rename dulu deh. Saya rename. Namanya biar nggak sama. Rename. Jadi ya info kontak. Nah ini bentuknya seperti ini. Kita klik kanan, lalu extract here. Yes all. Close. Nah ini. Mana tadi? Bentuknya, oh ini dia. Ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, tuh. Ini tanggal lahirnya, ini tempatnya, ini sudah tersusun rapi, ini alamatnya gitu ya. Kelihatan Bapak-bapak, Ibu-ibu nih? Yang ini? Ini kelihatan? Kelihatan. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi dalam tempat Excel. lahirnya dalam Excel. Tuh. Tinggal dirapihin saja. Nah, nomor teleponnya ini. Tuh. Oke. Pak, ini kok ada yang berbeda nih, Pak. Berarti isinya kosong tapi O. Cara gantinya adalah diklik ini, kita kasih 0 gitu. Nah, itu pasti akan berubah. Tuh, kan masuk ke dalam jajaran teman-teman. Nah, sampai sini ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Mumpung panjang. Kita masih sampai jam berapa, Pak? Jam 4. Iya, benar. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Silahkan raise hand saja langsung. Ini ada lagi nih Pak, di kolom chat ada banyak nih. Oh, ada di kolom chat. Ya. Setelah Bitly, gimana cara pakai kata misalkan daftar? Oh, pakai yang custom. Itu boleh, gampang kok Pak, mirip. Jadi sebenarnya, nah dari sini saya kasih kata kuncinya saja. Itu tadi namanya shorten URL Pak. Nah ya, ini shorten URL. Nih, tadi shorten URL. Tambahin aja yang GG itu tadi ada 1. Kalau mau tambahin lagi tadi yang by custom, ya AGG kostum. Custom. Boleh. Tinggal gini doang kok, tinggal nih itu. Klik saja, masukin baru nanti di shorten by custom. Oke. Nah, tadi linknya mana ya? Nah, saya nggak tahu linknya masih ada nggak? Ini. Nah, di sini ada customisasi. Nah, ini tinggal custom. Misalkan di sini tadi apa ya? Nah, contoh inilah. Nah, ini. Contoh ini aja ya. Copy. Masukin sini. Set. Gitu ya. URL pendeknya kita custom daftar. Daftar. Gitu. URL pendeknya klik. Nah, ini. Oh, hapus referensi dulu. Ininya Pak, salah responsnya. Tadi respons bukan diedit. Dulu, bentar Pak. Oke. Nah, kenapa Pak? Sorry, nggak kedengeran. Tadi ngambilnya yang respons. Oh, iya. Sorry, ya. Nah, kalau mau customisasi tinggal di sini aja. Silahkan daftar atau apapun di sini, silahkan. Coba daftar. Boleh, silahkan Pak, Bu. Ya, jadi ini yang model custom. Kalau yang bawah, ini yang model bukan custom. Intinya custom atau bukan custom, yang penting di-share. Sudah bagus-bagus custom, tapi nggak ada yang share. Cuma aja, gitu ya. Silakan, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini Saya coba tadi. ya.
Saya coba Add video. Informasi close video tidak ada atau dihapus, padahal masih bisa dibuka di YouTube-nya. Oke, ya. Ini coba apa nama URL-nya, tolong dicatat ke bawah. Coba tolong. Ayo silakan Pak, di URL-nya apa? www.youtube apa? Coba nanti saya lihat dari sini. Nah, ayo silakan. Ya ditunggu ya Pak Ardi Kampuh Welding. Oke, lanjut lagi. Pak, pendaftaran pelatihan ini Google Form-nya kemarin sudah sampai berapa halaman kira-kira, itu gimana caranya? Apa nih maksudnya? Pak, pendaftaran pelatihan ini Mungkin yang ngisi kebanyakan. Akhirnya hasilnya banyak. oh mau di-delete gitu. Pendaftaran pelatihan Google Form kemarin sampai berapa halaman kira-kira, itu gimana caranya? Maksudnya saya nggak paham. Kalau pemahaman saya kayak gini, barangkali yang bersangkutan sudah membuat Google Form dan pendaftarnya banyak sekali. Oh, mau dihapus gitu atau mau diapain nih Pak? Ini pertanyaannya apa? Ya, mestinya Pak Rifki ya. Pak Rifki boleh lebih spesifik lagi, Pak? Pertanyaannya. Nah, Ini udah. Link YouTube juga udah. Oke. Nah, ini yang link YouTube ya. Nah, ini. Nih, Kampuh Welding Indonesia. Nah, oke. Ini sudah ya. Saya stop nih. Ya. Ini saya copy ini tadi. Copy. Saya mungkin lagi. Nah, ini question-nya. Nah, saya hapus. Oke. Saya masukin gambar YouTube. Klik sini. Dicari dulu, klik. Nah, ini ada, tinggal klik di sini, select. Itu masuk. Terus yang nggak ada apanya, Pak? Nah, ini masuk tuh. Segede. Ya, Bapak mungkin kuotanya habis, mungkin habis. Yang mau bertanya, mana tadi Pak Welding? Pak Welding. Apa ya tadi ya? Pak apa ya? Ada yang minta diulang cara memasukkan jenis kelamin. Masukin jenis kelamin. Oh, cara membuat form jenis kelamin, cara memasukin jenis kelamin, Pak. Malu sama yang senior, saya enak gitu. Saya suka bikin ini ya, persepsi di otak saya yang ya bapak-bapak tahu lah. Ya, caranya, yuk kita buat lagi, ulang ya. Nah, sini, oke, terima kasih ya, sama-sama Pak Ardi. Saya kalau enaknya welding. Gini, jenis kelamin yang pertama nih mana ya? Nih jenis kelamin ini saya klik dulu ya, saya hapus ya, nih. Yang pertama kita mau taruhnya di mana? Misalkan di bawah phone number atau di bawah address atau di bawah email. Kalau di bawah address kita klik di addressnya ya, lalu dipencet plus. Nih add question plus. Nah di sini tinggal tambahin, ketik jenis kelamin. Oke. Sudah? Lalu di bawahnya ada tulisan option 1, diklik saja. Klik. Gitu ya. Pria. Oke, bisa. Satu lagi, diklik lagi wanita. Oke. Kalau misalkan ada jenis yang ketiga, misalkan klik, misalkan odong-odong. Boleh. Tapi menurut saya nggak etis, masa waria gitu kan nggak mungkin. Nah ini, jadi dua seperti itu. Yang ininya bukan checkbox ya Pak, Bu, tapi multiple choice. Kalau checkbox artinya orang itu bisa milih pria dan wanita sekaligus. Kalau multiple choice dia hanya memilih salah satu. Setelah seperti ini, aja. Nah, oke. Nah, bisakah checkbox itu tanggal? Ya, di samping checkbox ini, checkbox
Add other. Nah, kalau di sini ditambahkan tanggal, misalkan checkbox ini ditambahkan tanggal, ini gunanya satu untuk apa dulu? Nah, ini bisa kita ambil di sini kalau kita mau nambahkan title-nya, deskripsinya apa boleh, dan di insection-nya di sini bisa ditambah. Oke, insection itu artinya di dalamnya tersebut gitu ya Pak. Nah, kalau untuk tanggal, jenis kelamin pria, maksudnya tanggal apa nih? Tanggal lahir atau apa Pak? Pilihan tadi kan ada ini Pak, ada checkbox, ada multiple choices. Nah, mungkin yang ditanyakan ya itu Pak, penggunaan checkbox itu. Mungkin jelaskan fitur-fitur itu aja Pak. Kalau mau masukkan tanggal gimana? Memasukkan tanggal? Ya. Oh, misalkan di sini, masukkan, misalnya bukan jenis kelamin ya, tapi masukkan tanggal, misalkan gini, tanggal lahir. Oh, saya juga bingung kok jenis kelamin ada tanggalnya. Oh, mungkin jenis kelamin baru pakai tanggal. Oke, tanggal lahir. Oke, ya ini. Tadi kita pakainya bukan checkbox. Ya, tadi kan pakainya checkbox ya. Sekarang kalau untuk tanggal lahir kan nggak mungkin checkbox. Kita kebawain ada date, date, gitu. Oke. Dia tinggal diklik di sini, itu bisa memilih yang namanya tanggalannya. Oke. Nah, ini di sini misalkan masukin, klik di sini. Coba saya lanjutin lagi, saya nggak bisa ngisi di sini. Ya, harus dikirim dulu, baru nih ada month, day, years. Oke, diganti. Kalau jam ganti time. Untuk bentuk jam berapa, jam berapa. Tapi untuk tanggal, date. Oke, diubah Pak. Chat box. Oke, yuk lanjut. Ada lagi nggak yang nanya? Ya, jadi mungkin untuk Google Classroom ini, Bapak Ibu boleh membuka-buka, kemudian mencoba-coba fungsinya Pak Kis ya. Fitur-fiturnya boleh dicoba-coba saja nanti, supaya Bapak Ibu lebih terbiasa lagi mungkin ya. Oh. Disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini apakah bisa di samping chatbox itu ditambahi tanggal? Oh, dibedain saja Pak. Kalau untuk dijadiin satu, belum bisa, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada yang angkat tangan. Saya bukakan dulu ini mungkin mau langsung. Ibu Purwanti ya. Pak mau nanya. Iya, silakan Bu Purwanti. Aku nanya untuk Google Form pendaftaran ini yang kita kirim misalnya ke WA itu berupa link saja jadinya gitu ya? Iya, betul Bu. Oke. Linknya saja. Kalau yang kita masukkan email-email misalnya teman-teman itu masuk ke email teman-teman gitu? Bisa. Yang tadi ditulis email berapa email gitu ya? Betul. Oke, terima kasih. Tapi cara nulisnya misalkan istiawan@gmail.com, spasi, baru misalkan LKP oke banget @com. Ya. Itu cara nulis. Kayak kita mau kirim email ke beberapa orang. Betul, benar. Okay. Benar. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Iya. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pun ada di ruangan di room ini, di Zoom room ini, itu juga karena Bapak Ibu sudah mengisi form, Google Form yang dikirim ke Bapak Ibu semua. Ya, baik melalui Jakti maupun di grup itu adalah Google Form. Termasuk link daftar hadir yang saya mengingatkan Bapak Ibu, silakan diisi daftar hadirnya, itu juga adalah Google Form. Oke. Google Form. Iya. Pak Kis mungkin bisa diberikan juga pengantar tentang tapi sebenarnya saya sampaikan dulu Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas nanti ini ada rekamannya, nanti kami akan share di rekaman di grup, bisa dibuka ulang nanti videonya. Selain itu sepanjang kegiatan kita berlangsung,
Bapak Ibu boleh mencatat lagi keluhan atau apa-apa yang belum Bapak Ibu ketahui. Nanti kita bisa share lagi di hari-hari berikutnya Bapak Ibu ya. Pak Kis juga akan memperkenalkan, jadi mungkin untuk Google Classroom sudah cukup sementara ya. Masih ada waktu Pak Kis untuk memperkenalkan Google Classroom, boleh nggak Pak? Hah? Untuk memperkenalkan Google Classroom aja dulu, nanti dituntaskan. Oh gitu. Oh, kalau menurut saya jangan Google Classroom Pak, jangan, karena ini masalahnya teman-teman sudah buat form ini, terus mau dibagiinnya kemana? Itu lebih penting daripada Google Classroom. Google Classroom itu nanti paksanaannya. Siap. Nih teman-teman udah punya form nih, udah punya form masing-masing. Terus untuk dapetin siswa tuh gimana? Itu yang paling penting kayaknya. Ya. Jadi contohnya, saya punya formulir tadi, sudah ada link short-nya ya. Udah ada kayak gininya tadi, mana ya? Nih, udah ada bit.ly-nya nih. Saya copy nih ya. Saya udah punya ininya. Nah, terus yang susah dari teman-teman itu adalah nyari orang yang mau daftar ke sini. Oke, ini saya kasih trik sedikit. Triknya untuk teman-teman dapetin orang-orang yang mau kursus di tempat teman-teman semua, tempat Bapak Ibu semua. Oke. Jadi caranya gini Pak Bu. Yang pertama di sini kita lihat aja, kita intip gitu ya. Oke, diintip ini. Ibu bisa pakai klik. Oke, di sini pakai yang namanya Google gitu ya, ketik aja Google, google.com. Nah ya, habis google.com, Bapak-bapak, Ibu-ibu klik aja di sini namanya Google Trends. Oke, nih, klik. Oke, Google Trends Indonesia, ketik saja seperti itu. Oke, di Google, lalu ambil yang pertama. Oke, di sini kita klik di sini. Ini bentuknya dari Indonesia, ketik di sini. Kursusnya Bapak-bapak sama Ibu-ibu, teman-teman semua tuh apa? Misalkan saya kursusnya, kursus komputer. Kursus komputer. Nah, gitu contoh. Kursus komputer. Nah, oke. Contoh. Wah, ini kursus komputer trendsnya. Dilihat di sini Indonesia 12 bulan terakhir di semuanya, di semua kategori ini orang yang ngetik kursus komputer. Nah ini. Ya. Tuh, begini. Merojot gitu ya. Nah, di sini kita bikin di sini jangan 12 bulan, Bu. Dibikin misalkan 7 hari. Nah, ini dia 7 hari. Dilihat, Bu. 7 hari seminggu yang lalu kursus komputer yang paling ngetren mana? Daerah Bengkulu. Oke, dapat Bengkulu. Atau kotanya di sini. City. Klaten, paling banyak orang nyari kursus komputer di Klaten. Oke. Kalau dari provinsinya, oke, saya dapat Bengkulu. Kursus komputer di Bengkulu 7 hari terakhir lagi naik tajam. Oke, karena menduduki halaman nomor 1 pencarian kata kunci dari kursus komputer di Bengkulu yang paling banyak cari. Oke, nah baru saya mainkan ke Facebook. Gini, facebook.com. Nah, oke. Tadi saya nyari apa? Bengkulu. Oke, dicari. Nah, Bengkulu. Bentar. Nah, ini. Bengkulu. Nah, kita masuk ke grup, Bu. Klik ke grup, lalu gabung berita Bengkulu. Baru. Nah, gitu ya. Nah, ini kayak gini pencet ya. Ini. Ya. Ya. Oke. Nah, contohnya ini. Saya udah masuk nih ke grup nih. Wah, ini. Tuh ya. Di sini. Ini mah belum masuk. Satu lagi kali.
Nah ini, sudah masuk ke Bengkulu nih. Saya klik di sini, Ibu share saja, tulis ketik di sini. Tuh kan ada Google Form-nya. Yang udah dapat kartu kerja, silahkan masukkan gitu kan. Nah, daftar nama pesertanya. Di sini misalnya kita akan belajar kursus komputer 5 hari langsung dapat duit gitu makan. Nah, baru kita share, klik gitu ya. Nah ini saya nggak share ya, nggak saya posting ya, karena di sini tulisannya permak. Saya di sini kursus komputer. Nah itu strateginya Bapak-bapak dan Ibu-ibu disesuaikan dengan kursusnya. Jadi karena yang saat ini, misalkan kursus Bapak-bapak Ibu-ibu apa nih? Hanya menjahit, buka Google Trends-nya seperti ini, gitu ya. Lalu di sini diganti bukan kursus komputer, kursus menjahit. Nah, gitu ya. Daerah mana sih yang paling banyak kursus menjahit? Tuh, SOT Kalimantan, Kalimantan Selatan, Bali. Gabung ke grup-grupnya, Bu, Pak. Seperti itu. Jadi, biar banyak yang daftar ke formnya Bapak-bapak dan Ibu. Sampai di sini dimengerti agar terkadang kita ini bisa buatnya, bisa buat, kita jago-jago lah. Ada yang bisa buat baju, ada yang bisa buat welding, ada yang bisa buat salon, ada yang nggak bisa kita buat cuma satu, kita nggak bisa jual. Nah ini saya kasih tahu setelah bikin form kayak gini, coba di-share ke grup-grup dengan cara seperti ini. Sudah? Ada yang mau tanya? Silahkan dulu. Ada di chat Pak, ini untuk data selanjutnya apa boleh pakai token? Apa? Maksudnya token apa tuh? Belum jelas juga itu. Pak Sugeng, Pak Dimas Sugeng bisa ini Pak perjelas ininya? Bisa diperjelas nggak Pak? Itu token tuh apa tuh Pak? Halo Bapak. Yang dulu yang dikirim ke email siswa. Hah? Token? Iya. Maksudnya token nih apa nih? Saya kurang begitu paham. Agak nggak mudeng saya nih. Bisa diperjelaskan? Pakai ini aja Pak. Pakai raise hand aja Pak. Buka aja ininya. Buka aja mic-nya. Biar saya paham maksudnya. Di otak saya soalnya token nih listrik. Di otak saya itu token listrik. Pak Dimas Sugeng, saya buka satu Pak ya. Silakan Pak kalau mau ngomong Pak. Dengar? Ya siap sudah dengar Pak Dimas. Biasanya kita mau mendaftar nih, kita kasih prolog, mungkin video trial atau video tutorial pendek. Video tutorial pendek di Google Form? Ya, boleh di Google Form atau mungkin nanti di website gitu. Setelah mendaftar, baru kita kirim semacam token atau identitas untuk masuk ke film selanjutnya gitu. Berarti kalau dia mengetik apa yang kita kirim, dia baru bisa masuk. Oh, iya Pak. Nanti itu pelajarannya berbeda Pak. Nanti insya Allah saya jawab. Iya maksudnya begini kali ya. Kalau saya salah, tolong diinstruksi ya Pak Sugeng ya, Pak Dimas Sugeng ya. Pak Sugeng ya Pak. Nah, jadi gini maksudnya, ketika video tutorial, dia sudah mengerjakan, katakanlah video tutorialnya ada 5, ya, dan ini berurutan. Kalau dia sudah mengerjakan yang nomor 1, dia baru bisa masuk yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 sudah, masuk ke baru yang nomor 3. Kalau dia belum mengerjakan yang nomor 2, dia nggak bakal melengkap bisa nomor 3. Begitu Pak Sugeng? Ya, siap. Betul ya? Betul. Nah,
belum mengerjakan tugas nih, ada tugas nih. Modul 1 ada tugas. Iya. Tugas belum dikerjakan. Kan belum bisa ke video selanjutnya gitu. Iya, betul. Betul banget Pak Sugeng. Nah, nanti materi ini adanya di website Pak. Ya, bukan di Google Form. Google Form itu tugasnya hanya memperkenalkan tentang lembaga kita, apa yang nanti dipelajari, bukan materi. Tadi saya udah bicara dari pertama, materinya nanti gitu ya. Yang penting diperkenalkan dulu agar mereka tidak salah langkah. Gitu doang ya. Pak, jadi bukannya materinya taruh di Google Form, lama-lama nggak ada website, lama-lama Google Form semua ujungnya. Ya, Pak Dimas, gitu aja. Iya, Bapak Ibu, kami kasih kesempatan satu orang lagi nih. Mengingat ini teman-teman kita yang di Wita, ini mungkin sudah menjelang buka puasa ya. Di Wita ini udah jam 5 nih. Silakan Bapak Ibu yang masih mau nanya, satu orang lagi diperbolehkan. Ada lagi yang nanya? Boleh angkat tangan ya Bapak Ibu ya. Oh, Pak, ada Pak Rudi Tanjung nih. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak atas Ya, kesempatannya. Mungkin Pak yang mau saya tanyakan masalah apa tadi yang udah disampaikan, yaitu formulir pendaftaran itu bisa nggak Pak kita membuat suatu tampilan yang lebih menarik gitu Pak? Mungkin ada cara-cara khusus biar kesan daripada di awal itu, kalau seperti kata ini Pak ya, kalau di kesan pertama harus menggoda gitu Pak. Oh iya, iya Pak, baik Pak. Tipnya mungkin. Insya Makasih, Allah. Pak. Sama-sama Pak Rudi Tanjung. Ya, mudah-mudahan hari ini saya jadi ini ya, sedikit perempuan yang lemes kali ya, biar menggoda gitu Pak ya. Oke, dilanjut Pak. Di sini ya, bentar, ini tadi di sini. Ini. Di sini Pak. Nah, ini yang membuat tampilan pertama menjadi berbeda. Lihat yang di sini kelihatan ya. Saya share screen. Oke. Ini gambarnya kaku. Kita mau masukin ini, bisa nggak? Bisa Pak. Ini, ganti ini nih. Jadi nama lembaga kita. Misalkan lembaganya, lembaga oke banget gitu ya. Ini di sebelah sini tuh ada yang namanya customize theme. Klik gitu ya. Upload gambarnya, image upload. Klik gitu ya. Nah, ini gambar-gambarnya banyak toh. Nah, ada food dining, ada birthday, ada illustration, ada just kit, ya kan? Biar terlihat bagus. Pak, saya mau lembaga saya aja, Pak. Oke, upload di sini. Klik upload, browse, lalu cari nih nama lembaganya. Misalkan, anggaplah sekolah saya saja ya, sebagai contoh loh Pak. Nah ini, klik di sini, ya, klik di sini, lalu diklik masukkan fotonya. Nah ini crash ya, masih crash. Kita anggap done, berarti dia udah masuk ya, done. Nah, oke. Nah, ada tulisannya. Gini kan, Pak? Nah, nggak keren, Pak. Kurang. Ya, dicari yang kurang. Yang bagusnya. Ini saya mau ujungnya bukan ini, tapi belakangnya adalah warnanya jadi hijau. Ya, tinggal tempelarnya Bapak ganti. Hijau. Tuh. Hijau gini tuh. Silakan, Pak. Oh, maunya ini. Ungu janda. Ya, silakan. Ungu janda. Pindah-pindah aja, Pak. Nah ya, add, nah oke, jadi ungu janda. Oke Pak, seperti itu. Pak, tulisannya kaku Pak, nggak kayak kekinian. Nah ini font size-nya jangan basic, jadi misalkan playful, tuh. Atau mau tulisan Latin. Nah, gitu ya Pak, lebih menarik ya. Oke Pak. Terima kasih Pak.
Iya, sama-sama Pak. Makasih. Silakan. Di tem ya Pak, di tem ini, di customize tem. Oke, sip. Ayo, siapa lagi yang mau ditanya? Ditanya. Pak Rudi ini selalu kompakan dengan Pak Sugeng ya. Satu lembaga juga Pak ya. Iya Pak. Baik. Satu lembaga Pak. Baik. Harusnya sih tadi udah terakhir, tapi karena ada ini lagi yang tanya, boleh lah ya satu lagi ya Pak. Bisa diulang untuk mencari Google Trend-nya yang tadi untuk mencari kursus komputernya. Oh, ya. Ya, boleh. Yang pertama adalah di sini Bapak-bapak, kita pertama buka Google Trends. Google.com dulu lah, yang gampang google.com. Lalu di sini ketik Google Trends Indonesia. Tuh, kelihatan ya? Google Trends Indonesia. Sudah? Dari Google Trends Indonesia ini, kita klik nih, klik. Nah, di sini, ini udah Indonesia nih, seluruh Indonesia nih. Ya. Terus kita mau, saya punya lembaga katakanlah kursus, make up. Apa? Tata rias ya, make up kali ya. Kursus make up lah. Kursus make up. Ada nggak sih kursus make up? Ada kali ya? Nggak apa aja ada lah. Make up wisuda di bawah banyak tuh. Hah? Ada tuh kursus make up. Oh ini kursus make up atau ini, misalkan gini lah, kursus make up wisuda, ya wis ya udah lah. Gitu ya. Nah, ini kepanjangan tapi nih, nah, kayaknya ini aja deh, kita lihat make up aja ya. Iya. Kursus atau make up aja ya, make up gitu ya, atau pelatihan make up. Ada nggak sih pelatihan? Bagusan pelatihan apa kursus sih? Saya bingung dah. Kursus biasanya. Kursus make up. Gini. Nah, ini. Kursus make up. Nah, ini posisinya seperti ini nih. Tuh ya. Nah, kita lihat di sini. 7 hari terakhir aja, Pak. Seminggu terakhir tuh di pas pendaftarannya pendaftarannya kartu prakerja kan 7 hari yang lalu. Nah, mundurin dah 7 hari yang lalu. Mana sih yang paling banyak? Rame Jogja. Oke, bukan. Jakarta sama Jawa Barat. Oke, kursus make up ya. Paling banyak Jawa Barat sama Jakarta. Oke. Di sini kita klik di sini nih. Klik, kita ketik aja di sini. Jakarta. Gitu, kita klik. Nah, kita ke grup. Masukin ke grup-grup ini. Kalau mau lebih ini lagi, di sini nih, klik ini, di Jakartanya ini, tambahin Pak. Kalau bisa pakai yang wanita-wanita. Misalkan, yang banyak wanitanya apa? Masakan. Jakarta. Nah ini, boleh. Atau di sini, make up. Begitu, boleh make up. Gitu, make up Jakarta. Saya nggak kurang paham ya, ada nggak sih? Oh ada. Nah ini gabung saja Pak, klik gitu ya, gabung. Oh, klik gitu ya, klik ya. Nah, oke, diklik lagi gitu. Nah, setelah itu baru kita nanti postingin. Bagi yang sudah dapat kartu prakerja, yang pengen make upan langsung aja ke LKP apa. Dapat deh kita banyak orangnya karena trennya lagi di arah sana. Oke, sampai sini paham Pak? Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Kis ya. Jadi ya. Bapak Ibu ini sebenarnya salah satu bonus yang Pak Kis sampaikan ini adalah digital marketing ya. Salah satu bonus materi digital marketing. Ibu Risna juga mempertanyakan lagi, tetapi Ibu nanti insya Allah Pak Kis ini senang berbagi. Ilmu pamungkas beliau akan di-share juga, tapi bukan sekarang Ibu ya. Nanti di akhir acara ya, di akhir acara nanti akan ada ilmu pamungkas yang akan beliau share lagi, khususnya bagaimana memperoleh followers di Instagram, bagaimana memaksimalkan marketing di sosial media kita. Beliau akan terus berbagi nanti. Hanya ini kita bertahap dan hari ini kita fokusnya dulu di Google Form ya Bapak Ibu ya.
Ada sisa materi tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, untuk Google Classroom akan kita bahas lain kali. Jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah waktu kita nanti ini masih cukup untuk membahas semua materi yang ada. Ya, jadi ini Bapak Ibu mungkin kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Ini kita sistem penugasan Bapak Ibu, kita sistem penugasan. Jadi mohon Bapak Ibu mempraktekkan cara membuat Google Classroom secantik-cantiknya sesuai keinginan Bapak Ibu ya, dan sesuai Google Form Pak, Google Form. Besok baru Google Form. Aduh maaf. Google Form. Silakan Bapak Ibu buat Google Form. Nanti diisi di share di grup linknya ya Bapak Ibu, di share di grup linknya. Kalau bisa linknya yang sudah di shorten, yang sudah pendek, jadi sekalian sudah mempraktekkan juga ilmu shortennya. Nanti kita saling mengisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di grup ini bisa saling mengisi satu sama lain di nanti ya. Supaya nanti kita langsung praktek, langsung tahu cara membuatnya kayak gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tugas pertama adalah buat Google Form yang cantik. Yang kedua, nanti di-share ke grup. Grup mana? Grup WA boleh. Pak, saya maunya langsung Pak ke grup Facebook juga boleh. Biar kalian dapat yang real gitu ya. Nah, kalau ke kita aja kan kita main-mainan doang. Kalau bisa dapatnya orang yang mau pelatihan real kan kayaknya semangat banget ya Bu, Pak. Iya. Nah, itu tolong Bapak-bapak disesuaikan saja. Terus kalau masalah ilmu pamungkas, nama saya sebenarnya bukan Kristiawan, nama saya Kopingho. Jadi ntar ada ilmu pamungkasnya. Saya berubah namanya jadi Kopingho ini. Besok ada ilmu pamungkas. Iya. Jadi, selain itu Pak Kis ini biasa dipanggil Om Kis juga, tapi lebih sering dipanggil Om Google. Iya, karena ya, memang wajar ada di Google School Indonesia, karena kalau kita bertanya apa-apa aja tentang beliau di Google, Google itu tahu persis sampai detail-detailnya Bapak Ibu. Nah ini Pak, Bu, saya mumpung bonus dikit ya, minta saya waktu 5 menit, atau ya 5 menit, 5 atau 10 menit, saya minta dilonggarkan sedikit ya. Ini tadi ada, saya sebelum ngajar ke yang BPJS, ini ada warning, kita kan yang sudah... Pak Kis, maaf Pak Kis. Ini ada yang japri nih yang dari Wita. Mau live? Ya mungkin. Udah buka puasa. Iya sip, ya udah. Belum. Tapi nggak apa-apa, tetap di-share aja. Cuma mungkin 5 menit boleh ya. Oke. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkadang kemarin itu ada orang yang dari BPJS bilang gini, Pak, data saya tuh diambilin mulu Pak sama dari Zoom seperti ini, ya. Sampai gambarnya gerak, ini susornya gerak, terus sampai ngeklik nomor rekening gitu ya. Pak, Bu, ada yang juga yang menyebarkan seperti itu. Terus dia mentransfer sendiri. Saya langsung to the point saja, itu bohong. Nah, saya langsung to the point, itu bohong. Karena jika ada transferan ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan Zoom, itu pasti ada autentifikasi 2 arah. Yang pertama dari bankingnya, gitu ya, itu akan ada notifikasinya. Dan itu jangan lebay-lebay amat percaya sama yang gitu-gitu, karena banyak yang pengen ngambil keuntungan dengan ditonton videonya. Ya, terus yang kedua, kalau umpamakan itu datanya sudah ngerasa datanya udah berbagi, nih Bu, Pak, Bapak-bapak kesini aja, nih saya klik di sini, Bapak-bapak boleh coba ketik Google, gitu ya. .com nih. Kemudian di sini kita langsung ngambil maps. Ketik di yang ada titik 9 ini, diklik, lalu ngambil ke maps. Ini ya. Oke. Ini kita biasanya ngelihatnya seperti ini. Kelihatan? Kita sepertinya tidak seperti ngerasa kita sedang lagi diapa-apain. Tapi di sini ketika diklik gini, lalu kita ke lini masa. Nah, itu ini buat kita titiknya di mana aja kelihatan. Saya lupa tanggal berapakah saya pernah ke Kalimantan Timur. Di sini. Diklik sini. Ini saya juga bisa kelihatan tuh.
Diklik saja. Tanggal 29 Maret 2019, saya naik mobil dari Lampung langsung ke Timur. 1472. Kemudian mengemudi sejauh 1473, naik motor 650 meter. Nah, ini si Google itu sudah mendeteksi sampai bukan hanya sekedar itu kita saja. Ini kita nggak ngerasa kok. Jadi ketika pakai Zoom gitu ada yang hilang, ada yang apa. Ini kita malah kasih loh semua. Nah, ini saya klik di sini lagi ya. Saya mau lihat dari sekarang tanggal 2020 gitu, 2020 gitu ya, 2020 bulan. Nah, ini. Di hari apa kita yang belum pernah didetek sama si Google tuh? Ya. Misalkan saya di sini, saya klik di sini. Di sini ada 2020, bulannya bulan Februari, harinya misalkan hari tanggal 4 gitu ya. Nah ini. Ini saya nggak kemana-mana. Itu si Google aja sampai tahu saya nggak kemana-mana. Ya, balik lagi di sini tanggal 10 bulan 10 Februari. Nah, ini saya tidak kemana-mana. Balik lagi di sini 2019 Januari tanggal 15. Nah ini perjalanan saya dari Bekasi, itu dari Balai Desa, saya pergi ke Tanjung Barat naik mobil, terus naik mobil lagi pergi ke Serengseng Sawah, dari Serengseng itu kita aja sudah diintai, bukan diintip, udah diintai sama sekali. Itu kita nggak santai-santai aja, baru yang namanya zoom-zooman jadi kayak berita ini ya, berita hoax, orang yang senang menyebarin yang antara dangerous dengan scare itu berbeda, Bu. Pak. Kalau dangerous itu artinya berbahaya. Kalau scare itu nakut-nakutin. Nah, yang kemarin itu dengan cara, ini tangan saya gerak, itu namanya scare. Membuat orang takut. Itu entah motifnya apa, saya nggak tahu. Kalau dangerous, malah saya bilang, yang seperti ini jauh lebih dangerous. Karena kita di mana aja kita bisa ketahuan. Gitu ya. Asal kedapatan emailnya saja, saya bisa jegat bapak-bapak, ibu-ibu naik motor atau naik apa, bisa tahu. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah share, saya klik di sini, lalu ke foto. Tolong diperhatikan, anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya anak belia, remaja, atau yang lagi masa tumbuh kembang. Ya, tolong dilihat di emailnya mereka, klik di sini, masukkan emailnya dulu, emailnya anak-anak, lalu ke foto. Di foto ini akan terlihat foto-foto anak-anak kita. Ini karena ini email saya, jadi saya nggak takut karena nggak akan mungkin ada apa-apa gitu ya. Ini bukan dari tahun 2020 saja, ini tahun 2020 ya, di sini 2020. Oke. Tahun 2015 di sini masih ada. Nah ini. Tuh, saya dengan anak-anak saya tuh. Tuh. Oke. Tahun 2000 berapa? 2014 ini. Nah ini. Oke. Dan di sini kenapa saya unjukin, kadang-kadang kita ada foto kita sebagai kenangan yang lupa kita ambil tahun lalu karena handphone kita hilang, bisa kita ambil. Yang kepastinya di sini sebagai security dari orang tua ke anak, tolong diliatin. Karena dengan cara kayak gini kita bisa memantau aktivitas anak kita melalui handphone ataupun gadget. Ya, karena beberapa bulan sebelum Covid, sebelum puasa, sebelum Covid mungkin Januari, ketika saya mempraktekkan ini, saya pakai emailnya email anak SMA atau anak SMK perempuan. Dan isinya, subhanallah Pak, kita sudah dihancurkan anak-anak tersebut dengan memasang foto-foto yang tidak benar, saling berbagi. Nah itu, karena yang tuanya ini gaptek, yang mudanya terlalu canggih, jadi kita nggak bisa ngawasin. Tolong bapak-bapak, anak kita ini adalah titipan dari Tuhan Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong dijaga. Boleh gaptek, tapi tolong punya teman yang tidak gaptek, dan yuk kita saling bersilaturahmi, misalkan dengan Pak Sam, dengan Mas Muhadi, Bu Dewi, ataupun saya, berbagi yuk, keadaan apa sih, seperti apa sih, ini gunanya forum ini didirikan. Bukan berarti ingin cuman hanya memberikan sesuatu yang ketika lagi prakerja, yang teman-teman butuhin, enggak ini doang. Tapi setelah ini, what the next, kita harus punya apa. Om Google, ya. Terima kasih Om Google. Sama-sama.
Ya, sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi Hmm. ilmu yang diberikan pada banyak hari ini ya. Insya Allah besok kita sesuai jadwal ya Bapak Ibu ya, sesuai jadwal. Saya sudah sampaikan juga di grup. Besok kita masuk jam 14 WIB dan room itu akan dikunci pada pukul 14.15 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nanti kalau ada yang masuk setelah 14.15 itu grupnya sudah dikunci ya. Jadi mohon masuk sebelum 14.15. Jika ada halangan nanti Bapak Ibu boleh memberitahukan ke kami terlebih dahulu ya. Agar nanti kami berikan akses untuk bisa tetap masuk setelah 14.15 ini. Bapak Ibu, karena waktu ya, kasihan teman-teman yang ada di Wita ya sudah menjelang buka puasa. Jadi untuk hari ini demikian dulu Bapak Ibu. Mohon dipending pertanyaan-pertanyaannya untuk kita sampaikan nanti di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Om Google, Pak Kis atas ilmu yang di-share-nya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ibu Dewi, terima kasih sudah membersamai juga kami hari ini. Dan terima kasih DPP Hilsi yang sudah berada di belakang kita juga. Ada beberapa di belakang layar kita, ada Pak RB, ada Bu Ketum, dan lain sebagainya. Ya, di antara kita juga banyak pengurus. Khusus terima kasih juga Pak Muslim Amir sudah berkenan mengikuti kegiatan kami. Ganteng sekali abang kita ini. Semuanya terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu, akhirnya saya harus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Demikian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan kami. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung meeting. Demikian. Nama instrukturnya Kistiawan, bukan Om Google. Nanti yang mau berteman Pak Kistiawan di Facebook boleh. Namanya Kistiawan Bilal. Boleh Om ya? Boleh. Boleh. Di Google ketik aja Kistiawan, nanti ada nomor teleponnya juga. Kalau mau telepon, insya Allah saya blok. Enggak, Deng, saya accept. Ya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya end meeting ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.